Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kelima pangeran neraka itu kemudian menghilang dari dalam tempat makan tanpa membayar pesanan mereka. Dan Mimin geser ceritanya, sore hari yang cerah di puncak Gunung Ziyuan yang berada di benua timur. Seorang pria paruh baya berhanfu putih polos dengan wajah bersih tanpa kumis dan jenggot terlihat tengah tiduran di atas sebuah dahan pohon yang rindang sambil berdendang. Sejak dulu pria dijah, jaah wanita, pria dijah, jaah wanita, sejak dulu, itulah nyanyian yang keluar dari mulut pria tersebut. Pikiran pria paruh baya yang tidak lain adalah sang pensiunan dewa obat Yaopin itu menerawang jauh ke dalam ingatannya. Dada Yaopin terasa sesak setiap kali mengingat bagaimana saat itu cintanya ditolak oleh Yuan Gaifei, seorang dewi perdamaian di daratan dunia dewa. Pada waktu itu, Yuan Gaifei menolak pernyataan cinta Yaopin karena dia sudah jatuh cinta dengan dewa perang yang ternyata menyukai Dewi Rembulan Chang'e. Namun Chang'e diam-diam juga telah menambatkan hatinya kepada ayah Lingjin, sang kaisar langit. Meski begitu, Chang'e tidak berani menyatakan perasaannya kepada sang kaisar. Hal itu dikarenakan dia merasa kecantikannya tidak dapat dibandingkan dengan para istri-istri kaisar langit. Pak Tua, jika kau tidak mau menemui kami, akan aku bakar tanaman-tanaman obatmu ini. Terdengar sebuah suara yang sudah akrab di telinga Yaopin. Pensiunan dewa obat itu menghela nafasnya. Kenapa harus dua bocah itu yang datang kemari? Oh Yuan Gaifei, seandainya kau tahu jika diriku masih mencintaimu. Yaopin bergumam dalam hati lalu memejamkan kedua matanya. Jin, bakar gubuknya juga. Suara Bao Chun membuat Yaopin gelagapan. Benar-benar dua bocah itu. Terbuat dari apa otak mereka berdua sebenarnya? Umpat Yaopin lalu segera menghilang dari tempatnya. Ada apa? Tanya Yaopin dengan ketus begitu dia tiba di hadapan Lingjin dan Bao Chun. Entah kenapa meski dua pemuda itu selalu membuatnya kesal, tapi dia tidak kuasa untuk memberi mereka pelajaran. Jika itu orang lain, mungkin dia akan langsung menghajarnya habis-habisan sekalipun itu adalah Kaisar Wei. Dewa Yaopin, ajari aku tentang alkemis. Lingjin langsung mengutarakan maksud kedatangannya kepada Yaopin. Pensiunan dewa obat itu mengerutkan kening mendengar perkataan Lingjin. Dia memperhatikan pemuda tersebut dengan tatapan menyelidik. Kau ingin menjadi alkemis? Tanya Yaopin yang kemudian ditanggapi anggukan kepala oleh Lingjin. Baiklah, aku akan mengajarimu. Asal kau tahu, jika bukan kalian, aku tidak akan pernah mau mengajarkan ilmu alkemisku ini. Aku hanya akan menurunkannya kepada orang yang aku kehendaki. Yaopin berkata sebelum pandangannya beralih kepada Bao Chun. Lalu kau bocah nakal? Tanya Yaopin kepada Bao Chun. Aku hanya mengantarkan Lingjin saja guru. Hehehe. Bao Chun nyengir kuda menjawab pertanyaan gurunya itu. Bukan itu, maksudku, lihatlah kedua kakimu. Ujar Yaopin seraya mengalihkan pandangannya ke arah dua kaki Bao Chun. Pemuda berambut merah itu menundukkan kepalanya. Mata Bao Chun melebar seketika mendapati kedua kakinya yang dalam keadaan sebelah kanannya memakai alas kaki, sedangkan yang sebelah kiri tidak. Hahaha, dasar bodoh. Pasti tertinggal di penginapan. Jika mau pergi setidaknya pakai dulu kedua alas kakimu dengan benar Chun. Lingjin tertawa terpingkal-pingkal melihat keadaan kedua kaki Bao Chun. Enak saja, memangnya kau kira aku ini anak kecil? Aku selalu ingat untuk memakainya jika akan bepergian. Bao Chun mengelak membela diri karena benar-benar merasa telah memakai kedua alas kaki sebelum keluar meninggalkan kamar penginapan. Yaopin hanya menggelengkan kepala melihat perdebatan dua pemuda itu. Sudahlah, anak ini memang tidak waras, ucapnya kepada Lingjin. Bocah, apa kau mau ikut?
Tanya Yao Pin kepada Bao Chun sesaat kemudian sebelum beranjak masuk ke dalam gubuknya. Bao Chun hanya menggeleng-gelengkan kepala menanggapi pertanyaan dari gurunya itu. Hah, sudah kuduga. Yao Pin lalu beranjak menuju ke gubuk diikuti Ling Jin yang berjalan mengekor di belakangnya. Bao Chun menggaruk-garuk kepala seraya mengingat-ingat sesuatu. Benar-benar aneh. Aku sangat yakin telah memakai kedua alas kakiku sebelum keluar penginapan. Pada akhirnya, pemuda berambut merah itu tidak menemukan jawaban sama sekali. Dalam keadaan satu kaki tanpa alas, Bao Chun berjalan menuju ke sebuah pohon yang besar dan rindang di salah satu bagian puncak Gunung Ziyuan. Di atas pohon itulah biasanya Yao Pin menunggunya ketika dia sedang berlatih. Di dalam gubuk, Ling Jin terlihat sedang duduk di depan meja persegi panjang menunggu Yao Pin selesai membuatkan teh untuknya. Jadi, apa kau benar-benar ingin menjadi seorang alkemis? Ketahuilah, belajar membuat pil itu tidaklah mudah. Yao Pin berkata seraya meletakkan nampan kayu berisi 2 cangkir kosong beserta 1 buah teko yang telah terisi teh di atas meja. Ya, aku yakin Dewa Yao Pin, jawab Ling Jin singkat. Aku ingin meminta petunjuk Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alkemis dan menjelaskan cara membuat pil, ucapnya kemudian. Yao Pin menjenakkan duduknya di hadapan Ling Jin sebelum menjawab perkataan pemuda itu. Baiklah. Sebenarnya aku turut senang jika kau mau belajar alkemis karena tidak banyak orang yang mau mempelajarinya. Jadi, aku tidak akan sungkan-sungkan untuk mengajarimu. Yao Pin menjeda sejenak perkataannya. Lalu dia kembali berbicara. Untuk menjadi seorang alkemis, pertama-tama kau diwajibkan untuk mengetahui bentuk-bentuk, nama serta fungsi dari bahan-bahan yang akan kau jadikan menjadi sebuah pil. Dan singkat cerita, 4 hari 3 malam kemudian. Jadi, kurang lebih seperti itulah penjelasan singkat mengenai alkemis. Kau harus bisa mengingat semuanya dengan baik. Yao Pin berkata mengakhiri penjelasannya. Ling Jin hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dengan lemah menanggapi perkataan Yao Pin. Wajah dari pemuda bermata emas itu terlihat sangat kusut. Dia tidak menyangka jika nasibnya akan sama seperti yang dialami oleh Bao Chun selama berlatih di bawah bimbingan Yao Pin. Tapi dia juga merasa masih lebih beruntung karena setidaknya Yao Pin tidak menceramahinya selama 7 hari 7 malam. Dewa Yao Pin, aku akan mencari pengetahuan mengenai alkemis melalui Seng Huokuan, ucap Ling Jin sebelum dia mengambil sikap kultivasi dan memejamkan kedua matanya. Baiklah, kau cermati pencerahan yang diberikan oleh Sang Seng Huokuan kepadamu, jawab Yao Pin. Apa? Seng Huokuan? Pensiunan dewa obat itu bagai disambar petir saat tersadar Ling Jin mengatakan Seng Huokuan. Yao Pin tahu suatu hal mengenai lingkaran suci tersebut. Ling Jin hanya menganggukkan kepala lalu kembali tenggelam dalam fokusnya. Tidak lama berselang, sebuah lingkaran berwarna emas dengan dikelilingi planet-planet kecil yang terus bergerak berputar-putar muncul di atas kepala Ling Jin. Itu, benar-benar Seng Huokuan. Yao Pin seketika tercekat nafasnya. Ekspresi wajah pensiunan dewa obat itu menampakkan keterkejutan yang mendalam. Seng Huokuan, sebuah mitos yang sangat melegenda bagi semua bangsa dewa. Sumber dari segala pengetahuan dan kekuatan. Lingkaran suci yang hanya dimiliki oleh sang pemegang takdir, seseorang yang dipilih langsung oleh sang pencipta. Namun itu hanyalah mitos yang tertulis dalam sebuah kitab pengetahuan kuno yang berada di dalam perpustakaan Istana Langit. Kitab pengetahuan itu sendiri tidak ada yang mengetahui siapa penciptanya. Dahulu, Sang Mahadewa lah yang menemukan kitab itu di salah satu galaksi yang tidak berpenghuni. Nak, siapakah kau sebenarnya? Aku sangat yakin kau bukanlah penghuni asli dunia tengah ini. Yao Pin bergumam dalam hati dengan ekspresi wajahnya yang terlihat masih tercengang. Selang beberapa waktu kemudian, Ling Jin membuka kedua matanya. Seng Huokuan perlahan-lahan menyusut dan masuk kembali ke dalam kepala pemuda tampan itu. Sudah selesai. Hanya tinggal mempraktekkannya saja. Dewa Yao Pin, apa kau tahu bahan-bahan untuk membuat pil gejolak jiwa? Pertanyaan Ling Jin membuyarkan lamunan Yao Pin.
Pensiunan Dewa Obat itu terlihat gelagapan. Kening Ling Jin mengerut melihat gelagat aneh dari Yaopin. Kemudian dia kembali bertanya kepadanya, "Dewa Yaopin, kau kenapa? Apa telah terjadi sesuatu?" "Ah, tidak ada apa-apa. Mari kutunjukkan bahan-bahan yang kau maksud. Kebetulan aku memiliki semuanya." Yaopin menjawab seraya berusaha menutupi rasa keterkejutan yang masih belum mereda. Kemudian dia beranjak berdiri dan berjalan keluar diikuti Ling Jin di belakangnya. Sesampainya mereka di kebun tanaman obat milik Yaopin, pensiunan Dewa Obat itu segera menjelaskan bahan-bahan untuk membuat pil yang dimaksud oleh Ling Jin. "Bahan dari pil yang kamu maksud itu sebenarnya hanya terdiri dari satu bahan saja, tapi tanaman itu cukup sulit ditemukan di dunia tengah ini." Yaopin menjeda sejenak perkataannya. Dia terlihat tengah mengatur nafas untuk meredakan rasa keterkejutan yang masih terasa. "Kau lihat tanaman rumput yang bergoyang-goyang itu?" imbuh Yaopin kemudian sambil menunjuk ke arah salah satu rumput yang tumbuh dengan rimbun. "Itu adalah rumput lidah menari." Dikatakan demikian karena tanaman itu memiliki sebuah energi yang membuatnya seolah-olah bergerak dengan sendirinya. "Asal kau tahu, energi itulah yang dapat memberikan rangsangan kepada orang yang meminumnya," jelas Yaopin. Pensiunan Dewa Obat itu juga menerangkan jika satu batang rumput lidah menari dapat digunakan untuk membuat 10 buah pil gejolak jiwa. Meski merupakan tanaman yang langka, namun rumput itu cukup mudah untuk menanamnya. "Kau petiklah satu batangnya, aku akan meminjamkan tungku milikku untuk kau gunakan. Selain rumput lidah menari, kau juga harus menyalurkan energi kekuatan jiwamu secara terus-menerus selama proses pemadatan. Semakin tinggi kekuatan jiwa yang kau miliki, semakin kuat pula dampak yang diberikan oleh pil gejolak jiwa." Imbuh Yaopin mengakhiri penjelasannya. "Aku tidak membutuhkan tungku Dewa Yaopin. Aku hanya perlu mengetahui wujud dari bahan-bahan untuk membuat pil itu saja," jawab Ling Jin. "Bocah, apa maksudmu tidak membutuhkan tungku? Apa kau sudah memiliki tungku sendiri?" Yaopin kembali bertanya kepada pemuda itu. Ling Jin hanya menggelengkan kepala menanggapi pertanyaan Yaopin. "Nanti Dewa Yaopin akan mengetahuinya sendiri," Ling Jin berkata sebelum duduk membentuk sikap kultivasi dan menutup matanya. Yaopin hanya diam memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh pemuda tampan tersebut selanjutnya. Wajah pensiunan Dewa Obat itu terus-terusan menyiratkan kekaguman yang tidak terlukiskan saat melihat Seng Huo Quan yang kini kembali muncul di atas kepala Ling Jin. "Nak, meski asal-usulmu tidak aku ketahui, tapi aku akan membantumu dengan segenap nyawaku," gumam Yaopin dalam hati. Dia terus memperhatikan Seng Huo Quan tanpa berkedip sedikitpun. Ling Jin tampak tengah berkonsentrasi penuh selama beberapa waktu. Keringat terlihat menetes di dahi pemuda tampan itu. Tidak lama berselang, pluk, pluk, 100 butir pil berwarna hijau terang tiba-tiba muncul dan melayang di hadapan Ling Jin tanpa diketahui dari mana datangnya. Itu, pil gejolak jiwa tingkat langit." Kedua mata Yaopin memelotot lebar-lebar melihat pil-pil itu. Tubuhnya bergetar tanpa tersadar. Yaopin mengusap-usap wajahnya untuk memastikan jika dia tidak sedang bermimpi. Fiuh, akhirnya selesai juga. Membuat pil ternyata cukup sulit untuk dilakukan. Ling Jin bergumam seraya mengambil 100 pil itu dengan kedua tangannya. Seng Huo Quan juga terlihat sudah kembali masuk ke dalam kepalanya. "Bocah, bagaimana kau membuat pil-pil itu?" Yaopin tidak dapat menahan rasa penasarannya. "Hehehe. Seng Huo Quan menjelaskan jika aku hanya perlu membayangkan seolah-olah aku adalah seorang alkemis yang sedang membuat pil tanpa menggunakan tungku. Tentu di dalam bayanganku, aku juga harus mengontrol apiku agar pil-pil yang belum jadi tidak meledak. Asalkan mengetahui wujud dari bahan-bahannya, maka aku dapat membuat pil-pil tersebut." Ling Jin mengakhiri penjelasannya dengan mata berbinar-binar melihat 100 pil yang saat ini berada di dalam genggaman kedua tangannya. Yaopin tercekat nafasnya mendengar perkataan Ling Jin. Ingin sekali dia tidak mempercayai pemuda bermata emas itu. Tapi pada kenyataannya, 100 pil gejolak jiwa tingkat langit kini telah berada di depan matanya. Dalam artian,
Ling Jin telah menjadi seorang alkemis besar. Kemampuan Seng Huokuan benar-benar sangat agung. Bahkan jika anak itu ingin membuat pil, dia hanya perlu membayangkannya saja. Dewa Yaopin. Ling Jin melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Yaopin, hingga membuatnya sedikit terkejut dari lamunannya. Ah, ya, bagaimana? Apa rencanamu setelah ini? Yaopin menjawab dengan gelagapan. Pikirannya masih terpusat pada Seng Huokuan yang telah memilih dan menyatu dengan tubuh Ling Jin saat ini. Dalam kitab kuno yang ditemukan oleh Mahadewa, tertulis jika kelak Seng Huokuan akan muncul saat akan terjadi sesuatu yang sangat besar di alam semesta ini. Entah peristiwa apa yang telah menanti di masa depan, hingga lingkaran suci itu kini menampakkan wujudnya. Aku akan kembali ke kota Jiangqi di benua tengah untuk menemui ayahku. Ling Jin menjawab seraya memasukkan pil-pil buatannya ke dalam kalung yang telah terpakai di lehernya sekarang ini. Yaopin menganggukkan kepala sambil memegangi dagunya. Apa aku boleh ikut? Ling Jin mengerutkan kening mendengar pertanyaan dari pensiunan dewa obat itu. Bukan karena dirinya keberatan, namun dia merasa sedikit aneh karena Yaopin merupakan sosok yang senang menyendiri. Kalau kau merasa keberatan, itu tidak masalah. Jangan terlalu dipikirkan. Yaopin melanjutkan perkataannya saat melihat pemuda berambut perak itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Ah, bukan seperti itu Dewa Yaopin. Aku hanya sedikit merasa heran saja. Bukankah Anda senang menyendiri selama ini? Sahut Ling Jin dengan raut wajah yang menampakkan rasa penasaran. Yaopin memejamkan kedua matanya sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Aku hanya merasa bosan saja. Jadi bagaimana? Apa kau setuju? Pensiunan dewa obat itu tidak mengatakan hal yang sejujurnya jika dia ingin menyelidiki lebih jauh lagi mengenai Seng Huokuan. Dia khawatir Ling Jin akan menjaga jarak darinya jika mengetahui hal tersebut. Baiklah jika demikian, kita berangkat sekarang. Ling Jin berkata dengan menyunggingkan senyumnya. Pemuda itu lalu memanggil Bao Chun yang tengah merebahkan tubuhnya di atas sebuah batang pohon tempat di mana Yaopin biasa bersantai. Chun, ayo kita kembali ke benua tengah. Mendengar panggilan dari Ling Jin, Bao Chun segera melesat dan mendarat tepat di hadapan mereka berdua. Di benua tengah, tempat penginapan Bing, Liu Bing, Yu Yin, Kaisar Han Wu, Xin Xiaoyu, Jenderal Dong, Han Jieru, Xin Chen serta Bing Xie terlihat tengah berbincang di dalam ruangan yang dikhususkan untuk para tamu-tamu penting. Raut wajah mereka terlihat menampakkan kebahagiaan dengan senyum-senyum cerah yang terkembang. Sayang sekali Nak Ling Jin dan Liner tidak berada di sini sekarang. Jika ada mereka, aku merasa lebih lega membicarakan masalah pertunangan Ruer dengan Liner. Kaisar Han Wu berkata sebelum menyesap tehnya. Kaisar terlalu sungkan. Bagi putraku, kebahagiaan Liner adalah kebahagiaannya juga. Jadi kurasa dia pasti akan setuju dengan rencana pertunangan ini jika Liner mau menerimanya. Akan tetapi, ucap Liu Bing menjeda sejenak perkataannya. Untuk putriku, bisakah kita meminta persetujuan darinya terlebih dahulu Kaisar? Liner dan Pangeran Mahkota memang saling mencintai, namun dia juga berhak untuk memutuskan, ucap Liu Bing kemudian. Liu Bing tidak ingin ceroboh dalam memutuskan rencana pertunangan ini. Yin Meilin dan Ling Jin adalah mutiara hati baginya. Jika ternyata Yin Meilin belum siap untuk bertunangan dan merasa kecewa, maka Ling Jin pasti juga akan marah kepadanya. Liu Bing tahu persis watak dari kedua anaknya itu. Kaisar Han Wu tersenyum manggut-manggut mendengar jawaban bijak dari Liu Bing. Raut wajahnya menyiratkan kekaguman terhadap penyataan yang menunjukkan bagaimana sikap seorang kepala keluarga yang seharusnya. Jika memang demikian, aku tidak merasa, Paman Bing tidak perlu khawatir. Aku yakin Liner pasti juga akan setuju dengan rencana pertunangan ini, setelah Han Jieru memotong perkataan ayahnya. Aku berjanji akan menjaga Liner dengan segenap nyawaku. Sebagai seorang calon kaisar, aku tidak akan mengingkari perkataanku ini Paman Bing. Han Jieru berdiri dan membungkuk kepada Liu Bing, berharap jika ayah Yin Meilin itu akan memberikan restu.
Han Jieru ingin segera melangsungkan pertunangannya dengan Yin Meilin untuk menunjukkan kepada Bao Chun jika dialah pemenangnya, sekaligus sebagai pembalasan terhadap perbuatan Bao Chun yang menyebabkan Han Jieru pingsan beberapa waktu yang lalu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu rasa sakit, Bao Chun, gumam Han Jieru dalam hati. Pangeran mahkota tidak perlu bersikap sampai seperti ini. Liu Bing segera membantu Han Jieru menegakkan kembali tubuhnya. Dasar anak muda, selalu saja merasa tidak sabaran. Jenderal Dong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ayolah paman, seharusnya kau juga mendukungku agar mendapat restu dari Paman Bing. Han Jieru merajuk kepada Jenderal Dong. Namun yang dia ajak bicara hanya memejamkan kedua matanya seolah-olah tidak mendengarkan apapun. Liu Bing terlihat memijit-mijit keningnya. Dia merasa situasinya saat ini serba salah. Di satu sisi, Han Jieru benar-benar menunjukkan kesungguhan hatinya, namun di sisi lain Yin Meilin juga berhak memutuskan sendiri pertunangan ini. Tuan Bing, bagaimana? Pertanyaan Kaisar Han Wu sedikit mengagetkan Liu Bing. Aku berencana akan menyelenggarakan pertunangan mereka bersamaan dengan penobatan Ruer sebagai kaisar yang baru, imbuh Kaisar Han Wu meyakinkan Liu Bing. Kau putuskanlah apa yang terbaik untuk mereka berdua. Yu Yin mengelus-elus bahu Liu Bing untuk memberikan dorongan psikologis kepadanya. Baiklah, aku menyetujui dan memberikan restu untuk pertunangan Pangeran Mahkota dengan Liner, ucap Liu Bing sesaat setelahnya. Berharap semoga keputusannya ini tidak akan dia sesali kelak. Terima kasih Tuan Bing. Kaisar Han Wu menangkupkan kedua tangannya. Paman Bing, terima kasih banyak. Mulai sekarang, Paman cukup memanggilku dengan sebutan Ruer saja, ucap Han Jieru. Liu Bing tersenyum seraya menangkupkan kedua tangannya menanggapi perkataan ayah dan anak itu. Sama-sama, semoga dewa memberkati pertunangan Ruer dengan Liner. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berasal dari luar pintu masuk. Wah, ternyata semuanya sedang berkumpul di sini. Ling Jin berdiri di depan ruang tamu. Terlihat juga Bao Chun dan Yao Pin berada di sisi kanan dan kiri pemuda tampan itu. Liu Bing beserta yang lainnya menolehkan pandangan ke arah pintu masuk ruang tamu. Ciner, ucap Liu Bing begitu melihat putra kesayangannya tengah berdiri di depan pintu bersama Bao Chun dan satu orang asing. Ekspresi wajah Huang Xiuren yang saat itu sedang berjalan tidak jauh dari ruang tamu berubah cerah seketika, saat secara tidak sengaja melihat kedatangan pemuda yang selalu dia rindukan selama ini. Kau kembali. Secara spontan Huang Xiuren bergegas menghampiri Ling Jin sambil menenteng buku keuangan penginapan Bing. Kerinduan yang dia rasakan benar-benar membuatnya lupa jika penguasa kekaisaran Han sedang berada di dalam ruang tamu itu. Ling Jin tersenyum melihat Huang Xiuren setengah berlari mendekatinya. Bagaimana kabarmu? Tanya Ling Jin seraya mengusap lembut rambut Huang Xiuren begitu gadis cantik itu tiba di hadapannya. Aku baik-baik saja, jawab Huang Xiuren menganggukkan kepala. Dia benar-benar tidak dapat menyembunyikan rasa kebahagiaan yang dia rasakan saat ini. Terlihat kedua pipi halusnya berubah warna semerah tomat. Suara deheman Yu Yin mengagetkan Huang Xiuren dan membuatnya menjadi salah tingkah. Aku minta maaf. Aku. Perkataan Huang Xiuren terhenti karena Ling Jin menyelanya. Apa yang kau lakukan? Pemuda tampan itu menegakkan kembali tubuh Huang Xiuren lalu mengajaknya berjalan bersama memasuki ruang tamu diikuti Bao Chun dan Yao Pin yang terlihat seperti pengawal bagi mereka berdua. Ayah. Ling Jin memeluk ayahnya dengan erat. Bagaimana perkembangan penginapan milik ayah? Tanya Ling Jin. Penginapan semakin hari semakin ramai. Ayah rasa, sudah saatnya kita membangun cabang di kota lain. Liu Bing menjawab pertanyaan putranya itu. Baguslah, ayah saja yang mengaturnya, ucap Ling Jin seraya melepaskan pelukannya. Sudah ayah duga, kau itu suka sekali membuat ayah pusing. Jika tidak dibantu Xiurener, penginapan ayah tidak akan semaju ini. Dia sangat berbakat dalam hal menghitung uang. Semua keuangan dia kelola dengan sangat baik, terang Liu Bing yang ditanggapi tawa ringan oleh Ling Jin.
Ibu. Ling Jin beralih memeluk Yuyin yang juga dibalas pelukan hangat dari ibu angkatnya itu. Salam Kaisar. Tidak lupa pemuda tampan itu menyapa Kaisar Han Wu seraya menangkupkan kedua tangannya. Hahaha, kedatanganmu sangat tepat waktu nak Ling Jin. Kaisar Han Wu berkata dengan gelak tawa karena sosok yang dia harapkan hadir kini tengah berada di hadapannya. Maksud Kaisar? Ling Jin mengerutkan keningnya. Terlihat rasa penasaran terlukis di wajah tampan pemuda itu. Kaisar Han Wu memperbaiki posisi duduknya sejenak, lalu dia menjawab pertanyaan Ling Jin. Kami semua sedang membahas rencana pertunangan. Pertunangan. Kening pemuda tampan itu terlihat semakin mengerut. Pertunangan siapa Kaisar? Imbuhnya kemudian. Kaisar Han Wu terkekeh menanggapi pertanyaan Ling Jin. Dia berharap pemuda itu akan merasa senang dan menyetujuinya. Kaisar Han Wu lalu berkata, pertunangan antara. Pertunanganku dengan Liner saudara Jin. Han Jieru memotong perkataan Kaisar Han Wu dan mengeraskan suaranya dengan sengaja sambil melirik ke arah Bao Chun dengan tatapan sinis. Kenapa mendadak sekali? Ling Jin mengerutkan keningnya. Menurut pemuda itu, rencana pertunangan Yin Mei Lin dengan Han Jieru terlalu cepat baginya. Saudara Jin, aku minta maaf jika ini terasa begitu mendadak bagimu. Namun ayahku ingin pertunanganku dengan Liner dirayakan bersamaan dengan penobatanku sebagai kaisar yang akan diadakan 14 hari dari sekarang. Han Jieru berdiri menangkupkan tangannya. Namun Ling Jin terlihat tidak menanggapinya. Penobatan kaisar. Pemuda berambut perak itu membatin lalu mengalihkan pandangannya kepada Kaisar Han Wu. Kaisar, apakah Anda berniat untuk pensiun? Menurut Ling Jin, usia dari penguasa kekaisaran Han itu belumlah terlalu tua untuk tetap menjabat sebagai seorang kaisar. Hal ini menimbulkan rasa penasaran dalam benaknya. Namun Ling Jin tetap bersikap seperti biasa. Kaisar Han Wu terkekeh menanggapi pertanyaan Ling Jin sebelum suara batuk terdengar dari mulutnya. Sebenarnya aku juga masih ingin menjabat dan memimpin rakyatku. Dalam pertempuran melawan kekaisaran Tang kala itu, secara tidak sengaja aku menghirup racun yang menyebabkan paru-paruku terasa sakit sampai sekarang. Kaisar Han Wu menjeda sejenak perkataannya. Untuk itulah aku memutuskan turun tahta dan segera menobatkan Ruer sebagai kaisar yang baru agar dapat beristirahat memulihkan kondisiku, imbuhnya kemudian. Ternyata seperti itu, Ling Jin memegangi dagunya dan terlihat tengah berpikir. Kaisar, kenapa Anda tidak mengatakan hal ini sebelumnya? Jika memang kondisi Anda sedang tidak sehat, rencana pertunangan bisa kita bicarakan di istana, sahut Liu Bing. Ayah Ling Jin itu menjadi merasa bersalah karena membiarkan seorang kaisar jauh-jauh datang ke kota Jiangqi di saat yang kurang baik. Tuan Bing, maafkan aku. Bukan maksudku untuk merahasiakan hal ini kepadamu sebelumnya. Tapi entah kenapa aku merasa lebih lega jika menceritakan langsung kepada Nak Ling Jin. Kaisar Han Wu menyesap tehnya setelah mengatakan hal tersebut. Ling Jin. Xin Xiaoyu terkejut mendengar ayahnya menyebut nama itu. Seingatnya, Ling Jin adalah anak dari Liu Bing yang menghilang saat peristiwa di aula Sekte Pedang Langit kala itu. Gadis itu juga masih ingat dengan jelas bagaimana Ling Jin menumpahkan makanan ke jubah kebesaran ayahnya hingga membuat Patriark Mu Bai marah besar. Ayah, apakah dia? Xin Xiaoyu tidak melanjutkan perkataannya. Kedua mata putri kekaisaran Han itu terus menatap wajah tampan Ling Jin tanpa berkedip. Kaisar Han Wu terkekeh melihat keterkejutan Xin Xiaoyu. Putrinya itu memang belum mengetahui jati diri Ling Jin karena selama ini dia selalu berada di istana setelah peristiwa mengerikan yang dialami oleh Mu Yinfeng kala itu. Padahal, sebelumnya terlihat jika Ling Jin menyebut Liu Bing dengan sebutan ayah. Namun putri dari Kaisar Han Wu tersebut belum menyadari identitasnya. Seperti yang ada di benak Mu Yuer. Dia adalah Ling Jin, putra dari Tuan Liu Bing, ucap Kaisar Han Wu. Xin Xiaoyu tidak menanggapi perkataan ayahnya. Dia terus memandangi wajah Ling Jin dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Saudara Jin, apakah ini benar-benar kau? Tanpa tersadar,
Xin Xiaoyu beranjak menghampiri Ling Jin dan berdiri dengan jarak yang sangat dekat dari pemuda tampan itu. Tuan Putri, bagaimana kabarmu? Ling Jin tersenyum menyapa Xin Xiaoyu. Xin Xiaoyu hanya menganggukkan kepala dengan pandangan yang terus menatap wajah Ling Jin. Perasaannya saat ini sangat sulit untuk dijelaskan. Entah kenapa saat melihat Ling Jin kembali, hatinya merasa begitu bahagia. Padahal dulu dia hanya merasakan penasaran terhadap pemuda yang dikenal tidak memiliki dantian itu saat masih berada di Sekte Pedang Langit. Terdengar suara deheman dari seorang gadis yang membuat semua pasang mata seketika melihat ke arah Huang Xiuren. Sedangkan yang berdehem terlihat memandangi atap ruang tamu seolah-olah tidak tahu apa-apa. Bing Xie cekikikan melihat Huang Xiuren yang sedang berusaha menyembunyikan kecemburuannya. Selama berada di penginapan Bing, hubungannya dengan Huang Xiuren menjadi akrab. Gadis cantik itu bercerita banyak tentang kehidupannya, anak-anak yang dia asuh, hingga hubungannya dengan Ling Jin pun tidak luput dia ceritakan. Nak Ling Jin, jadi bagaimana? Tanya Kaisar Han Wu dengan wajah yang penuh harap. Dia sudah menganggap Yin Meilin seperti anaknya sendiri. Apalagi sifat gadis itu sangat menyenangkan dan dapat membuat suasana istana menjadi lebih gaduh. Ling Jin menggaruk-garuk kepalanya menanggapi pertanyaan dari sang kaisar. Pemuda tampan itu terlihat dilema untuk memberikan keputusan. Bukan berarti dia tidak setuju. Namun menurutnya pertunangan ini terasa terlalu cepat. Terlebih lagi dia merasa adiknya harus melakukan pelatihan lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Ling Jin berencana meminta Yao Pin untuk melatih Yin Meilin. Melihat kekuatan Bao Chun yang meningkat pesat setelah dibimbing oleh Yao Pin, Ling Jin merasa jika Yin Meilin cocok untuk dilatih oleh pensiunan dewa obat itu. Ayah, bagaimana? Apa keputusan ayah? Ling Jin mengalihkan pandangannya ke arah Liu Bing. Ayah telah menyetujuinya Jiner. Kunjungan Kaisar ke sini dengan kondisinya saat ini menurut ayah menunjukkan jika beliau benar-benar serius mendukung hubungan Liner dengan Ruer, jawab Liu Bing. Tapi, Liner belum mengetahui hal ini karena saat ini dia belum kembali, imbuhnya. Apa? Lalu bagaimana ayah bisa menyetujui rencana pertunangan ini? Ling Jin terkejut mendengar jawaban dari Liu Bing. Dia berpikir jika adiknya itu telah mengetahui rencana pertunangan ini sebelumnya. Tubuh Ling Jin kini sepenuhnya menghadap ke arah Liu Bing. Sementara Xin Xiaoyu tidak henti-hentinya memandangi pemuda tersebut. Perasaan nyaman menyelimuti hati putri kekaisaran Han itu selama berada di dekatnya. Perkataan Ling Jin membuat Liu Bing menjadi gelagapan. Tidak dia sangka jika putranya akan menanyakan hal yang demikian. Dia diam membisu selama beberapa saat dan memikirkan jawaban yang tepat agar tidak menyinggung perasaan putranya. Jiner, ayah berpikiran jika Liner pasti juga akan setuju dengan rencana pertunangan ini melihat mereka berdua saling mencintai. Bukankah seharusnya kita juga harus mendukung hubungan mereka? Liu Bing menatap kedua mata Ling Jin dengan seksama untuk meyakinkannya. Saudara Jin, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga Liner dan mencintainya dengan tulus. Saat penobatanku sebagai kaisar yang baru nanti, aku ingin membuka mata semua rakyat kekaisaran dan membuat mereka mengetahui siapa gadis beruntung yang akan menjadi pendamping hidupku. Han Jieru mendekatkan dirinya kepada Ling Jin sebelum mengatakan hal tersebut. Beruntung, Ling Jin menolehkan pandangan ke arah pangeran mahkota itu. Benar. Han Jieru menganggukkan kepala menanggapi pertanyaan Ling Jin. Ekspresi wajah Ling Jin menjadi sangat dingin saat itu juga. Dia bisa merasakan jika Han Jieru sangat berbeda dengan yang dulu. Aku ingin bertanya suatu hal kepadamu. Tentu, apa yang ingin kau tanyakan saudara Jin? Tanya Han Jieru seraya melipatkan kedua tangan di depan dada. Siapakah yang beruntung, kau atau Liner? Ling Jin merubah posisinya menghadap ke arah Han Jieru dan memandanginya dengan tatapan mata yang sangat dingin. Itu. Nafas Han Jieru tercekat mendengar pertanyaan Ling Jin yang terasa seperti sebuah jebakan. Tentu dia tahu jawaban apa yang diinginkan oleh pemuda itu. Namun sebagai seorang pangeran mahkota, pantang baginya untuk menurunkan harga diri. Jiner,
Sudahlah nak, jangan kau memperkeruh suasana. Kau duduklah terlebih dahulu. Yuyin menghampiri Ling Jin dan menuntunnya ke arah kursi tempat di mana dia duduk sebelumnya di samping Liu Bing dan Bing Xie. Kaisar Han Wu pun segera beranjak berdiri dan mendekati pemuda itu. Dirinya merasa khawatir jika perasaan Ling Jin tersinggung. Kedatangan rombongannya ke sini adalah untuk berbicara baik-baik dengan pihak keluarga Liu Bing. Nak Ling Jin, aku mohon maaf atas kesalahan Ruer dalam berbicara. Tapi aku bisa menjamin jika dia benar-benar mencintai adikmu. Aku dan istriku juga telah menganggap Liner seperti anak kami sendiri. Kaisar Han Wu menangkupkan kedua tangan saat mengatakan permohonan maafnya kepada Ling Jin. Melihat ayahnya bersikap demikian, Han Jieru pun turut buru-buru menghampiri Ling Jin dan berusaha mengambil hatinya kembali. Saudara Jin, mohon maafkan aku karena telah salah berbicara. Maksud perkataanku sebelumnya, akulah yang merasa sangat beruntung bisa mendapatkan hati gadis secantik dan sebaik Liner. Banyak laki-laki yang berusaha mendekatinya, tapi dia lebih memilihku dan itu membuatku menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Han Jieru berkata seraya membungkukkan badannya. Jenderal Dong menggaruk-garuk pipinya yang tidak gatal. Dia hanya bisa berharap masalah pertunangan Han Jieru dengan Yin Meilin dapat segera terselesaikan agar bisa pergi memancing bersama Kaisar Han Wu dengan tenang. Yao Pin yang masih dalam keadaan berdiri dengan Bao Chun tidak tahu harus bersikap bagaimana. Situasi ini di luar perkiraannya. Pensiunan Dewa Obat itu juga merutuk dalam hati karena dari tadi tidak kunjung dipersilahkan untuk duduk. Sedangkan Bao Chun, pemuda berambut merah itu hanya dapat diam membisu tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Rencana pertunangan ini membuat hatinya terasa perih seperti teriris-iris sebuah pisau kecil yang sangat tajam. Tidak ada yang dia inginkan selain kebahagiaan Yin Meilin. Namun dia juga tidak akan kuasa jika harus menyaksikan gadis pujaan hatinya itu bersanding dengan laki-laki lain. Ironis memang, tapi itulah yang saat ini tengah dirasakan oleh Bao Chun. Hah, sudahlah. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Ling Jin menghela nafas dan menghentikan perkataannya sejenak. Tapi untuk pertunangan ini, jangan harap aku akan memberikan keputusan sebelum Liner mengetahuinya, imbuhnya kemudian. Ling Jin berdiri dan beranjak menghampiri Bao Chun, Yao Pin serta Huang Xiuren tanpa memperdulikan ekspresi wajah Liu Bing beserta yang lainnya. Kita pergi ke bawah. Aku merasa lapar, ucapnya kepada Huang Xiuren yang ditanggapi anggukan kepala oleh gadis cantik itu. Yao Pin menatap Xin Chen penuh arti. Dia bisa mengetahui jati diri pemuda itu yang sebenarnya. Kau, ikut kami sekarang. Xin Chen hanya nyengir kuda karena merasa Yao Pin telah mengetahui identitasnya. Padahal sedari tadi pemuda itu tidak berkata apa-apa dan hanya memperhatikan pembicaraan masalah pertunangan tersebut. Lalu dia berpamitan kepada Liu Bing dan yang lainnya sebelum bergegas bergabung bersama rombongan Ling Jin. Ayah, bagaimana ini? Han Jieru merajuk kepada Kaisar Han Wu. Jika Nak Ling Jin memang sudah berkata demikian, kita harus menghormatinya. Bagaimanapun dia mengatakan hal ini karena rasa sayangnya kepada Liner. Sang Kaisar menanggapi anaknya seraya menatap rombongan Ling Jin yang tengah berjalan keluar dari ruang tamu. Kaisar, Ruer, maafkan sikap Ling Jin. Dia hanya menginginkan yang terbaik untuk adiknya. Liu Bing berdiri dan menangkupkan tangannya kepada mereka berdua. Kaisar Han Wu tersenyum dan menjawab perkataan Liu Bing. Tidak masalah Tuan Bing, Nak Ling Jin memang benar. Sudah seharusnya Liner mengetahui rencana pertunangan ini karena kelak dialah yang akan menjalaninya. Han Jieru menggenggamkan tangannya dengan erat karena merasa kesal dengan pernyataan Ling Jin sebelumnya. Rencananya untuk membalas Bao Chun menjadi hancur berantakan karena Ling Jin. Jika saja rakyat tidak mengidolakannya, Han Jieru pasti sudah meminta Kaisar Han Wu untuk menghukum dan memberinya pelajaran. Kini pangeran mahkota itu hanya bisa mencoba lebih bersabar lagi. Dasar pengacau, gumamnya dalam hati. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Kakek, di mana kakak? Yin Meilin memegangi lengan Sen Ling dan menggoncang-goncangkannya.
Gadis itu terus-terusan mengoceh semenjak pagi hari mencari Ling Jin. Namun sang kakek selalu saja tidak menanggapinya. Bukan karena Shen Ling tidak peduli, akan tetapi dia memiliki banyak sekali pekerjaan di klan naga iblis semenjak menjadi pemimpin bersama Mo Jin. Leluhur Dewa Naga itu berniat merombak semua aturan-aturan di klan tersebut, di mana aturan sebelumnya mengarah ke aliran hitam. Selain itu Shen Ling juga akan memberlakukan sistem kekeluargaan di klan naga iblis. Jadi, tidak akan ada lagi yang namanya perbedaan pembagian jumlah sumber daya maupun pil-pil untuk mereka. Dia ingin klan yang kini menjadi miliknya dan Mo Jin itu tumbuh kuat bersama-sama. Kau itu bisa tidak, diam sekejap saja. Lihatlah, kakek sedang banyak pekerjaan sekarang. Banyak yang harus ditulis. Coba kau tanyakan kepada kakek hitammu. Shen Ling menjawab seraya terus melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Yan Meilin meletakkan kedua tangan di atas meja dan memangkukan kepalanya dengan wajah cemberut. Dia merasa kesal dengan Ling Jin yang telah pergi tanpa mengajaknya. Ingin sekali gadis itu menyusul kakaknya, namun Shen Ling tidak mau mengantarkan Yin Meilin karena terlalu sibuk. Sedangkan Mo Jin tidak diketahui di mana rimbanya. Aku tidak tahu di mana kakek hitam kek. Tadi pagi aku sudah mencarinya kemana-mana. Suara Yin Meilin terdengar pelan dan mengiba, berharap cara itu dapat meluluhkan hati sang kakek. Shen Ling meletakkan kuas tintanya dan memandangi ujung kepala Yin Meilin yang menghadapkan wajahnya ke arah lain. Leluhur Dewa Naga itu tersenyum menggelengkan kepala melihat tingkah Yin Meilin yang seperti anak kecil. Hal ini mengingatkannya ketika dulu Ling Jin masih kanak-kanak, yang mana dia tidak akan berhenti merajuk kepadanya maupun Mo Jin jika keinginan anak itu belum terpenuhi. Shen Ling memejamkan kedua matanya dan mengirim pesan jiwa kepada Mo Jin agar segera datang ke ruang kerja pemimpin klan, tempat di mana dia dan Yin Meilin berada saat ini. Tidak berselang lama, Mo Jin muncul di dalam ruang kerja dengan tangan kanannya yang terlihat sedang memegang sebuah guci berisi arak. Ada apa kau memanggilku? Leluhur Dewa Iblis itu melangkahkan kedua kakinya mendekati mereka berdua. Mo Jin mengerutkan kening saat melihat Yin Meilin terlihat tidak bersemangat dengan wajah yang ditekuk. Kenapa di hari secerah ini cucu kakek terlihat murung? Tanya Mo Jin seraya mengelus pucuk rambut cucu perempuannya itu. Dia ingin menyusul Jiner. Apa kau tahu kemana perginya anak itu? Sela Shen Ling. Mo Jin manggut-manggut mendengar perkataan Shen Ling sebelum menjawab, Ya, aku tahu di mana anak itu sekarang. Kakek, antarkan aku menyusul kakak. Kakek Ling banyak pekerjaan. Yin Meilin memegangi lengan jubah Mo Jin dan mulai merajuk kepadanya. Baik, kakek antar kau menyusul kakakmu. Dia sekarang sedang berada di penginapan milik ayahmu, jawab Mo Jin sambil mengelus-elus jenggot hitamnya. Mendengar hal itu, wajah Yin Meilin berubah cerah seketika. Benarkah kek? Mo Jin menganggukkan kepala menanggapi perkataan dari cucu perempuannya. Kakek, ayo kita ke sana kek. Yin Meilin menggoncang-goncangkan tangan kiri Mo Jin dengan kencang. Dia tampak sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Di sisi lain, Yin Meilin juga merasa gemas terhadap Ling Jin yang pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu sebelumnya. Ya sudah, Ling, kami akan berangkat sekarang. Mo Jin memegangi bahu Yin Meilin dan langsung menghilang dari ruangan tersebut. Kalian perkataan Shen Ling terpotong karena Mo Jin dan Yin Meilin sudah tidak berada di tempat mereka lagi. Shen Ling menggeleng-gelengkan kepala dan mulai melanjutkan pekerjaannya lagi. Di kota Jiangqi, di atas atap penginapan Bing, Bao Chun terlihat duduk termenung seorang diri. Sedangkan Ling Jin beserta yang lainnya menemani rombongan Kaisar Han Wu untuk kembali berbincang-bincang ringan setelah makan siang. Kedua matanya memandang jauh ke depan dengan tatapan yang terlihat rumit. Pikiran pemuda berambut merah itu masih terngiang-ngiang akan pertunangan yang diajukan oleh Kaisar Han Wu untuk Han Jieru. Hati Bao Chun terasa sangat sesak saat dia mengingatnya. Ingin sekali rasanya Bao Chun untuk menghalangi rencana pertunangan tersebut dan mengungkapkan perasaannya kepada Yin Meilin.
Namun dia merasa tidak sebanding dengan Han Jieru yang seorang calon kaisar di seluruh daratan benua tengah, sementara dirinya hanyalah seorang pemuda yatim piatu biasa. Hah, jika memang menyakitkan, lalu kenapa perasaan ini ada? Bao Chun menghela nafas dan memeluk kedua lututnya. Saat ini dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sebelumnya, ada keinginan untuk memberitahukan kepada Yin Meilin akan perubahan sikap Han Jieru yang sepertinya juga dirasakan oleh Ling Jin. Namun Bao Chun tidak yakin gadis itu akan percaya dan khawatir jika Yin Meilin justru akan marah kepadanya. Perasaan cinta Bao Chun terhadap Yin Meilin mulai tumbuh ketika Ling Jin masih menghilang setelah peristiwa di Aula Sekte Pedang Langit kala itu. Pertama kali dia menemani Yin Meilin kemanapun dia pergi, perasaan itu hanya sekedar batas antara kakak dan adik saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan seringnya mereka bertemu, cinta itu mulai tumbuh di hati Bao Chun hingga sekarang. Bao Chun menggenggam tangannya dengan erat. Raut wajah pemuda itu berubah saat teringat Han Jieru. Jika saja pangeran mahkota itu masih seperti yang dulu, sudah pasti Bao Chun akan mundur dan mengalah untuknya. Meskipun dalam hati Bao Chun sangat menginginkan Yin Meilin, pemuda itu tampak berpikir keras untuk menemukan jalan keluarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan Yin Meilin jatuh ke tangan orang yang salah. Bao Chun memperbaiki posisinya dari yang awalnya duduk. Kini dia berbaring menghadap langit dengan kedua tangan menopang kepala. Apa aku harus berterus terang kepada Ling Jin? Bao Chun bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Berterus terang soal apa? Sebuah suara yang tidak asing membuyarkan lamunan Bao Chun dan membuatnya sedikit terkejut. Dia menolehkan kepala ke arah sumber suara tersebut. Ling Jin terlihat sedang berjalan di atas atap penginapan menghampiri Bao Chun, dengan membawa 2 buah guci arak di genggaman tangan kanan dan kirinya. Pemuda tampan itu lantas memberikan seguci arak kepada Bao Chun. Memangnya apa yang ingin kau bicarakan? Ucap Ling Jin sebelum duduk di sisi Bao Chun dan menenggak araknya. Bao Chun tidak menjawab pertanyaan Ling Jin. Dia hanya mengarahkan telapak tangannya ke atas menghadap langit untuk sesaat. Jin, apakah menurutmu aku ini pantas untuk mencintai seorang wanita? Bao Chun menolehkan pandangannya ke arah Ling Jin selama sekejap lalu kembali memandangi langit. Ling Jin menyipitkan kedua mata emasnya dan menatap Bao Chun dengan tatapan menyelidik. Dia terus memperhatikan wajah sahabatnya itu dengan seksama. Memangnya kau jatuh cinta dengan siapa? Tanya Ling Jin kemudian. Bao Chun menggelengkan kepala menanggapi pertanyaan Ling Jin. Dia tidak mungkin akan menceritakan hal itu kepadanya sekarang. Paling tidak, Bao Chun akan menyimpan sendiri perasaan itu untuk saat ini. Hei, sebenarnya kau itu kenapa? Belakangan ini aku sering melihatmu lebih diam dari biasanya, ucap Ling Jin. Pemuda tampan itu jelas tidak akan berhenti bertanya begitu saja. Dia tahu jika sahabatnya itu tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Tidak ada Jin. Aku hanya bertanya saja. Bao Chun kembali duduk lalu menenggak araknya dengan rakus. Terlihat dengan jelas raut wajah pemuda itu tampak kusut. Ling Jin tiba-tiba menyentuh kening Bao Chun menggunakan ujung jari telunjuk dengan sangat cepat dan menariknya kembali. Pemuda bermata emas itu membulatkan kedua matanya. Ekspresi wajah tampan Ling Jin menyiratkan rasa keterkejutan setelah dia mengetahui apa yang tengah dipikirkan oleh Bao Chun saat ini. Hah, kau mencintai Liner, ucap Ling Jin dengan sangat terkejut. Ling Jin memperbaiki posisi duduknya dan menghadapkan tubuh ke arah Bao Chun. Dia ingin mengorek lebih jauh permasalahan yang sedang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Ling Jin yakin jika perubahan sikap Bao Chun belakangan ini dikarenakan hal tersebut. Bao Chun menghela nafas dengan berat dan menenggak araknya lalu sedikit menundukkan kepala selama sesaat sebelum menjawab pertanyaan Ling Jin. Sudah sejak lama aku mencintai Liner. Aku merasa senang sekali setiap melihatnya tertawa. Sikapnya yang terkadang menjengkelkan membuatku merasa dia benar-benar berbeda dengan gadis yang lainnya. Bao Chun mengarahkan pandangannya jauh ke depan. Jin, apa kau marah jika aku memiliki perasaan terhadap Liner?
ucap pemuda itu sambil mengalihkan wajahnya melihat ke arah Ling Jin. Bao Chun tidak lagi menutupi hal yang dia sembunyikan selama ini dari orang lain, termasuk Ling Jin. Dia telah siap jika seandainya Ling Jin akan marah kepadanya. Bao Chun tidak mencintai Yin Meilin dengan sengaja. Semua itu terjadi begitu saja tanpa dia sadari sebelumnya. Kau ini benar-benar sangat bodoh. Ling Jin meletakkan guci arak dan melipatkan kedua tangannya di depan dada. Maafkan aku Jin. Aku juga tidak menyangka akan jatuh cinta kepada Liner. Bao Chun semakin menundukkan kepalanya. Mendengar jawaban Ling Jin, dia jelas merasa bersalah dan khawatir hubungan persahabatan mereka akan menjadi renggang karena hal itu. Jika memang Ling Jin tidak menghendakinya, Bao Chun akan melepaskan Yin Meilin demi tetap terjalinnya persahabatan di antara mereka berdua. Lalu kenapa kau tidak bilang kepada Liner dari awal? Kau ini benar-benar pengecut. Ling Jin bingung dengan jalan pikiran Bao Chun. Pemuda itu berdecak dengan kesal dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Maksudmu Jin? Bao Chun menatap Ling Jin dengan keningnya yang mengerut. Dasar kau ini. Ling Jin mengendikkan kedua matanya. Kalau memang cinta sama Liner, seharusnya dari dulu kau ungkapkan padanya. Bao Chun membulatkan kedua matanya lebar-lebar tak percaya dengan jawaban yang dilontarkan oleh Ling Jin. Padahal, sebelumnya dia menduga jika sahabatnya itu akan marah. Namun kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Ling Jin terdengar sangat berbanding terbalik dengan dugaan Bao Chun. Jadi kau tidak marah? Bao Chun bertanya untuk memastikan sambil memperbaiki posisi duduknya berhadap-hadapan dengan Ling Jin. Coba jelaskan alasan kenapa aku harus marah. Ling Jin balik bertanya kemudian kembali menenggak araknya. Dia ingin mendengar langsung dari mulut Bao Chun mengenai pertanyaannya itu. Aku. Bao Chun terlihat gelagapan dan tidak tahu harus bagaimana menanggapi pertanyaan dari sahabatnya. Di samping itu, dia juga merasa bersalah tidak berterus terang sejak awal. Padahal, selama ini Ling Jin bukan hanya sekedar teman bagi Bao Chun. Kini pemuda itu terlihat bingung karena tidak menemukan jawaban yang tepat. Ling Jin menghela nafasnya dan memandangi Bao Chun dengan seksama. Dalam hatinya, Ling Jin lebih senang jika adiknya bisa bersama dengan Bao Chun daripada Han Jieru. Namun dia juga belum bisa menemukan cara untuk memisahkan Yin Meilin dari Han Jieru. Sebab, gadis itu juga mencintai sang pangeran mahkota. Tentu Ling Jin tidak mau salah langkah dan melukai hati adiknya sendiri. Chun, dengarkan aku. Cinta itu haruslah diungkapkan. Jadilah seorang laki-laki yang berani menyatakan perasaannya. Jika kau hanya memendamnya seorang sendiri, kau hanya akan hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ling Jin menjelaskan dengan raut wajah yang terlihat serius. Bahkan 1000 kali reinkarnasi pun akan percuma. Kau tetap tidak akan pernah tahu isi hatinya kalau kau tidak mengungkapkan cinta itu. Diterima atau tidak, itu sudah menjadi bagian yang tidak terbantahkan. Sama halnya dengan orang-orang, kau tidak akan pernah bisa membuat mereka semua untuk menyukaimu. Sebab, pasti akan selalu ada yang merasa tidak suka di antara mereka. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan. Chun, wanita itu menginginkan bukti cinta dari pasangannya. Bukan hanya sekedar buayan manis yang berlalu diterpa angin. Tunjukkanlah perhatianmu dengan tindakan yang nyata. Menggunakan kata-kata pun tidak masalah, jangan pernah mengatakan suatu hal yang dapat menyinggung perasaannya. Tapi jika kau bisa melakukan keduanya, itu lebih baik lagi. Ling Jin kembali menenggak araknya selepas berbicara panjang lebar untuk membuat Bao Chun paham dan mengerti apa yang harus dia lakukan ke depannya. Bao Chun merenungkan penjelasan dari Ling Jin selama beberapa waktu. Dia sendiri setuju dengan sahabatnya tersebut. Hanya saja, perbandingan statusnya dengan Han Jieru sangatlah jauh. Hal itu membuat Bao Chun kembali merasa dilema. Kau benar Jin. Aku sangat ingin melakukan semuanya untuk membuat Liner bisa sekedar tersenyum. Tapi, Bao Chun tidak melanjutkan perkataannya. Dia menggaruk-garuk keningnya yang tidak gatal selama sesaat kemudian menenggak araknya sampai habis. Tapi apa? Tanya Ling Jin.
Bao Chun terdiam untuk sejenak sebelum menjawab pertanyaan Ling Jin. Jin, kau sendiri tahu aku hanyalah pemuda tanpa orang tua. Jika dibandingkan dengan Han Jieru, aku bukanlah apa-apa. Wajah Bao Chun terlihat murung selepas mengatakan hal tersebut. Pemuda itu mengalihkan pandangannya jauh ke depan. Selain khawatir membuat Ling Jin marah, hal inilah yang menjadi alasan lain dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Yin Meilin. Jadi, hanya karena itu, Ling Jin mengerutkan keningnya. Jin, bukannya aku menganggap Liner seperti kebanyakan gadis-gadis yang berada di luaran sana. Aku hanya merasa tidak percaya diri dengan statusku. Bagiku, berada di antara kalian sudah membuatku merasakan kebahagiaan selama ini, ucap Bao Chun tanpa mengalihkan pandangannya. Kau ini, Chun, jika kau ingin menjadi orang yang hebat, kau harus memiliki kepercayaan diri. Tanamkan prinsip yang kuat dalam hatimu. Semua hal yang kau khawatirkan itu tidak akan berarti apa-apa jika kau tidak bisa merasakan kebahagiaan. Ling Jin menjeda sejenak perkataannya. Yang terpenting, bagaimana usahamu untuk bisa membuat Liner bahagia. Kau kenal adikku lebih lama daripada Han Jieru. Jadi kurasa, kau pasti juga sudah paham bagaimanakah Liner itu, imbuhnya kemudian. Mendengar penjelasan Ling Jin, raut wajah Bao Chun berubah. Entah kenapa dia merasa hatinya menjadi sangat lega. Ling Jin bukannya marah namun dia justru memberikan nasihat-nasihat yang begitu berarti bagi Bao Chun. Jin, semua perkataanmu itu, apa kau mendukungku? Suara Bao Chun terdengar sedikit gugup saat menanyakan hal tersebut. Dari semua penjelasan Ling Jin, dia merasa jika sahabatnya itu justru mendukungnya. Untuk itulah Bao Chun memberanikan diri memastikan lebih jauh agar tidak menjadikannya salah paham. Jujur saja, aku memilih Liner bersamamu daripada Han Jieru. Aku lebih suka orang yang terus berkembang dengan usahanya sendiri, ucap Ling Jin. Chun, masa depanmu lebih baik dari calon kaisar itu, ucap Ling Jin. Ling Jin mengucapkan hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia yakin terhadap Bao Chun. Pemuda tampan itu sangat paham bagaimana sahabatnya, Bao Chun hanya perlu diarahkan. Benarkah kau lebih memilihku? Tanya Bao Chun lagi. Kini wajah pemuda itu sepenuhnya menghadap ke arah Ling Jin. Ling Jin menganggukkan kepalanya menanggapi pertanyaan Bao Chun. Chun, apa kau tahu alasanku hanya mengajakmu saat kita bersenang-senang di Kekaisaran Tang? Imbuh Ling Jin. Bao Chun menyipitkan kedua matanya mendengar pertanyaan Ling Jin. Dia tidak menyadari hal itu sebelumnya. Memang aneh karena Ling Jin memiliki pasukan iblis yang bisa dia kerahkan kapan saja sekehendak hatinya. Namun, Ling Jin justru tidak melakukan hal tersebut. Bao Chun menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Aku tidak tahu Jin. Terakhir hanya guru tampan yang bergabung. Ling Jin memegang bahu kanan Bao Chun dan berkata, itu karena aku ingin kemampuan bertempurmu meningkat. Jika aku mengerahkan pasukanku, tentu kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Kultivator akan semakin berkembang apabila sering melakukan pertarungan hidup dan mati. Mungkin ini terdengar kejam, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Bao Chun melebarkan matanya mendengar perkataan Ling Jin. Dia bahkan tidak menyadari sama sekali akan hal tersebut, di mana ternyata Ling Jin sampai memikirkan dirinya sedemikian rupa. Perasaan Bao Chun menjadi tidak karuan saat itu juga. Jin, hanya nama itulah yang terdengar dari mulut Bao Chun sebelum dia memeluk tubuh sahabatnya dengan erat. Air mata terlihat mulai menetes dari kedua mata Bao Chun. Dia begitu terharu dengan semua tindakan Ling Jin sampai detik ini terhadapnya. Dalam hati, Bao Chun bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Ling Jin apapun yang terjadi. Ling Jin melepaskan pelukan Bao Chun. Chun, sebelum kita menyerang Kekaisaran Tang, aku telah memikirkan sebuah rencana. Rencana apa? Bao Chun menatap Ling Jin dengan raut wajah penasaran. Dia merasa jika sahabatnya itu memiliki banyak sekali rencana di dalam pikirannya. Ling Jin tersenyum sejenak kemudian mengusapkan bekas air mata Bao Chun menggunakan ujung lengan jubahnya. Chun, kau
Kau sendiri tahu dulu ayah dan Liner sering menjadi bahan olokan orang-orang. Selain penginapan yang sekarang dimiliki ayah, aku ingin memberikannya sebuah hadiah. Ling Jin menjeda perkataannya. Hadiah. Bao Chun menjadi semakin penasaran mendengarnya. Ling Jin menghela nafas dan melanjutkan perkataannya. Aku ingin menghadiahkan kekaisaran Tang untuk ayahku. Dia yang akan menjadi kaisar di daratan benua barat. Sedangkan kau akan menjadi jenderal utamanya. Aku merasa sangat berterima kasih kepada kalian karena telah hadir dalam kehidupanku. Kaulah yang selama ini selalu setia terhadap keluargaku Chun. Bao Chun tercekat nafasnya sendiri. Dia tidak menduga hal tersebut sama sekali. Pemuda itu mengira bahwa Ling Jin lah yang akan menjadi kaisar di sana. Bahkan, Ling Jin ingin dirinya mengisi posisi sebagai seorang jenderal besar yang setara dengan Jenderal Dong. Jadi, apa sekarang kau masih tidak merasa percaya diri? Ingat Chun, jika kau tidak segera mengambil tindakan terhadap Liner, selamanya dirimu hanya akan hidup di bawah bayang-bayang penyesalan. Ling Jin mengambil guci arak dan menenggaknya. Kemudian pemuda tampan itu menatap wajah Bao Chun dengan tatapan mata yang tajam. Tunjukkan usahamu, Jenderal Chun, ucap Ling Jin. Jin, kau. Bao Chun tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia hadir dalam kehidupan keluarga Ling Jin karena memang hanya bersama merekalah Bao Chun dapat merasakan kebahagiaan sebuah keluarga. Semua itu dia lakukan dengan tulus tanpa bermaksud apa-apa. Paman Bing, Liner dan juga kau. Bagiku tidak ada yang lebih berarti daripada bisa bersama dengan kalian Jin. Bao Chun menenggak arak milik Ling Jin dan memegangi bahu pemuda tampan tersebut. Untuk itulah, aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kalian bertiga. Bahkan jika harus meletakkan nyawaku, aku tetap akan merasa senang, ucap Bao Chun. Ling Jin menganggukkan kepala mendengar hal tersebut. Baginya, Bao Chun sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Segala tingkah laku Bao Chun dia ketahui dengan jelas. Semua itu dikarenakan kebersamaan mereka selama ini. Ling Jin masih mengingat bagaimana cara Bao Chun memperkenalkan diri kepadanya dahulu saat dia pertama kali tinggal di Sekte Pedang Langit sebagai anak Liu Bing. Bao Chun jugalah teman sebaya pertama Ling Jin sepeninggalan kedua kakeknya. Jin, terima kasih atas semua hal yang kau lakukan untukku selama ini. Aku akan berusaha untuk mendapatkan hati Liner. Sekalipun itu harus merebutnya dari tangan Han Jieru. Bao Chun kembali menenggak arak hingga tidak tersisa. Baiklah, aku pegang kata-katamu. Ling Jin tersenyum dan berdiri dari duduknya diikuti oleh Bao Chun. Kedua sahabat itu menghirup udara bersamaan lalu menghembuskannya kembali. Bagaimana? Rasanya lega bukan tidak menyimpan masalahmu sendirian. Itulah gunanya sahabat. Ling Jin berkata yang ditanggapi anggukan kepala oleh Bao Chun. Kurasa, sekarang aku ingin berburu binatang buas. Sudah lama kita tidak melakukannya, imbuhnya kemudian. Lalu, bagaimana dengan rombongan kaisar? Apa kau tidak akan kembali menemui mereka? Bao Chun mengerutkan keningnya. Hah, biarlah. Sudah ada ayah dan ibu Yin di sana. Dewa Yaopin dan Xin Chen entah berada di mana mereka berdua sekarang. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, berburu, ucap Ling Jin. Baiklah, aku juga merasa muak jika harus melihat wajah Han Jieru terlalu lama. Bisa-bisa selera makanku akan menghilang, gurau Bao Chun. Ling Jin tertawa ringan mendengarnya. Dia pun juga setuju dengan perkataan Bao Chun. Han Jieru semakin kesini, segala tingkah lakunya menjadi semakin menjengkelkan. Jadi dia akan memikirkan cara untuk membuat Liner merasa jika pilihannya itu salah. Kedua pemuda itu kemudian melesat menuju hutan tanpa berpamitan kepada yang lainnya terlebih dahulu. Tidak lama berselang, Ling Jin dan Bao Chun tiba di pinggiran hutan yang berada di dekat kota Jiangqi. Mereka berdua berjalan kaki memasuki hutan lebih dalam. Di tengah perjalanan, Ling Jin merasa ada banyak pasang mata yang tengah mengawasi mereka di balik semak-semak. Chun, sepertinya ada yang ingin bermain-main dengan kita. Tetap bersikap biasa. Ling Jin bergumam lirih.
Bao Chun mengerti apa yang dimaksudkan Ling Jin. Dia segera menganggukkan kepala menanggapi perkataan sahabatnya itu. Ling Jin dan Bao Chun terus melanjutkan langkah kaki mereka menyusuri hutan, seolah-olah situasinya baik-baik saja. Hingga tidak lama berselang, belasan bandit melesat dari berbagai arah dan berhenti di depan mereka berdua. Hahaha. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya kita menemukan mangsa dua orang bocah. Salah seorang di antara mereka yang berdiri paling depan tertawa lantang dengan berkacak pinggang. Orang itu bertelanjang dada dan memakai celana sebatas lutut. Sebuah bekas luka sayatan pedang terlukis di wajahnya yang menambah kesan garang pada orang tersebut. Raut wajah Bao Chun memucat melihat segerombolan bandit-bandit itu. Tubuhnya terlihat bergetar karena ketakutan. Kalian sesiapa? Tanpa tersadar, Bao Chun mundur beberapa langkah. Ling Jin yang paham akan maksud Bao Chun turut gemetaran tubuhnya. Dia hanya berdiri mematung tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tetua Dunsi, sepertinya kita mendapatkan tangkapan yang lumayan. Aku rasa, dua bocah itu anak bangsawan, tapi mereka terlihat bodoh. Lihatlah, mereka begitu ketakutan melihat kita. Salah seorang anggota bandit berkata kepada pria yang berdiri paling depan itu yang disusul gelak tawa dari rekan-rekannya yang lain. Dunsi memainkan kumisnya sambil berjalan perlahan mendekati Ling Jin dan Bao Chun dengan tatapan mata tajam. Ketua bandit itu berhenti tepat di depan mereka berdua. Dunsi memperhatikan Ling Jin dan Bao Chun dari ujung kaki hingga ujung rambut secara bergantian. Bocah, jika ingin selamat serahkan semua harta yang kalian bawa. Dunsi menekan Ling Jin dan Bao Chun menggunakan aura ranah master tahap akhir untuk membuat mereka berdua semakin merasa ketakutan dan menuruti apa permintaannya. Apa maksudmu? Kami tidak membawa apa-apa, Ling Jin berkata dengan terbata. Raut wajah pemuda itu terlihat pucat saat melihat bekas sayatan pedang di bagian kiri wajah Dunsi. Hahaha, apa kalian mendengarnya? Dia mengatakan tidak membawa apa-apa, tapi di jarinya memakai sebuah cincin yang mewah. Dunsi membalikkan badan menghadap kepada seluruh anak buahnya. Hahaha, apa aku bilang? Mereka berdua benar-benar bocah yang bodoh. Cemoohan dan gelak tawa para anggota bandit terdengar memenuhi area sekitar setelah mendengar perkataan pemimpin mereka. Akan tetapi selang beberapa saat, Dunsi menyadari suatu hal yang terasa janggal. Meski terlihat ketakutan, namun tidak tampak sama sekali kedua pemuda itu tertekan dengan auranya. Dunsi mengerutkan kening memperhatikan Ling Jin dan Bao Chun dengan seksama. Salah satu anak buah Dunsi berjalan mendekat dan berdiri tepat di hadapan Ling Jin. Hei bocah, apa kau tidak mendengar perkataan ketua kami? Cepat serahkan barang-barang kalian, atau jangan harap bisa selamat. Kami benar-benar tidak membawa apa-apa. Wajah Ling Jin semakin memucat saat berhadap-hadapan dengannya. Anak buah Dunsi itu memalingkan wajah dan meminta persetujuan dari sang ketua. Ketua, bagaimana? Dunsi menggerakkan kepalanya memberi kode dan menjawab, terserah, mau kau apakan bocah itu? Jangan bunuh, siksa dulu agar mau menyerahkan harta milik mereka. Ternyata ketua bandit itu benar-benar sangat bodoh. Jika ingin merampok, kenapa tidak langsung saja membunuh, lalu merampas harta kami? Bao Chun berusaha menahan tawanya melihat kebodohan Dunsi. Bocah, karena kalian benar-benar tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan orang tua ini yang menganiaya tuan muda bodoh macam kalian. Anak buah Dunsi mengepalkan tangannya dan meninju perut Ling Jin dengan segenap kekuatan. Shoot, plak, baik itu Dunsi maupun yang lain kecuali Ling Jin dan Bao Chun, terperanjat melihat tangan bandit yang digunakan untuk memukul perut Ling Jin itu justru patah. Sontak saja Dunsi melesat mundur bergabung dengan para anak buahnya dengan wajah yang terlihat pucat. Bagaimana mungkin? Dunsi tidak bisa mempercayai kejadian yang dia saksikan di depan mata kepalanya sendiri. Ketua bandit itu kini merasa jika Ling Jin dan Bao Chun bukanlah dua bocah biasa. Hahaha,
Kedua pemuda itu tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perut mereka masing-masing. Sungguh segerombolan orang-orang yang sangat bodoh. Ling Jin berjongkok dan mencengkeram kepala salah seorang bandit yang memukulnya. Praak! Kepala bandit itu remuk dengan otaknya yang berhamburan kemana-mana. Lalu Ling Jin berdiri dan berjalan mendekati Dunsi serta para anak buahnya diikuti Bao Chun. Hoak! Hoak! Beberapa dari anak buah Dunsi terlihat memuntahkan isi perut mereka melihat suatu hal yang belum pernah mereka saksikan selama seumur hidup. Wush! Bao Chun menekan para bandit itu menggunakan aura ranah pertapa hingga membuat mereka semua termasuk Dunsi tertelungkup di atas tanah. Kekuatan Dunsi yang hanya berada pada tingkat ranah master tahap akhir bukanlah apa-apa. Apalagi basis kultivasi Bao Chun yang sebenarnya telah mencapai ranah Dewa Bumi. Tuan, aku minta maaf. Mohon ampunikah kami. Dunsi merasakan kesulitan untuk sekedar bernafas. Dia bahkan harus mengerahkan segenap kekuatannya hanya untuk mengatakan hal tersebut. Beberapa dari anak buahnya terlihat sudah tergeletak tak sadarkan diri. Kesombongan dari para bandit itu lenyap seketika tanpa bekas. Dunsi merutuki kebodohannya sendiri. Dia tidak mengamati Ling Jin dan Bao Chun lebih cermat lagi sebelum menyergap mereka. Kini ketua bandit itu tampak menyesal karena telah salah sasaran. Aku tidak menyangka di sekitar kota Jiangqi ada segerombolan bandit. Jika kami tidak datang ke sini, mungkin akan lebih banyak korban yang hartanya kalian rampas. Ling Jin menggelengkan kepalanya. Pemuda itu lantas bertanya lebih jauh lagi mengenai sepak terjang para bandit itu selama ini. Sekarang katakan, sudah berapa banyak korban kalian? Ling Jin berjongkok tepat di hadapan Dunsi. Dunsi hanya diam saja menanggapi pertanyaan Ling Jin. Ketua bandit itu terlihat kesulitan untuk sekedar bernafas. Ling Jin menghela nafas melihat hal tersebut. Kemudian pemuda tampan itu menoleh ke arah Bao Chun. Chun, tarik kembali auramu. Bao Chun menganggukkan kepala dan segera menarik kembali aura ranah pertapanya. Apa sekarang kalian masih mau merampas harta kami? Tidak tuan. Kami tidak berani lagi. Dunsi terengah-engah mencoba menstabilkan nafasnya. Keringat tampak mengalir di kening ketua bandit itu. Saat ini dia hanya bisa berharap Ling Jin dan Bao Chun tidak membunuh mereka, mengingat bagaimana kejamnya Ling Jin saat meremukkan kepala salah satu anak buahnya. Tentu Dunsi merasa ngeri jika hal tersebut juga menimpa dirinya. Baiklah. Kalian beruntung karena hari ini aku sedang malas untuk membunuh orang. Jadi kami tidak akan melakukan hal itu. Ling Jin melipatkan kedua tangan di depan dada. Bao Chun tersedak nafasnya sendiri mendengar perkataan Ling Jin. Pemuda berambut merah itu mengalihkan pandangan ke arah salah seorang anggota bandit yang telah tewas dengan kondisi tanpa kepala. Kau bilang sedang malas membunuh. Lalu dia, tanya Bao Chun sesaat kemudian. Ling Jin menggaruk-garuk keningnya yang tidak gatal dan menjawab pertanyaan Bao Chun dengan ekspresi wajah yang terlihat canggung. Itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Dasar kau ini. Selalu saja bisa berkelit. Bao Chun berdecak mendengar jawaban Ling Jin yang tidak masuk di akal. Dunsi segera mengubah posisinya berlutut kepada kedua pemuda itu diikuti para anak buahnya. Tuan, terima kasih. Sebenarnya, baru pertama kali ini kami melakukannya. Kami berpikir dengan merampas harta orang-orang yang melewati hutan ini, kami akan menjadi kaya dengan cepat. Imbuh Dunsi membeberkan hal tersebut tanpa dia tutup-tutupi. Ling Jin dan Bao Chun tidak segera menjawabnya. Mereka berdua hanya mengamati gerombolan bandit itu selama beberapa saat. Kami berjanji tidak akan membunuh kalian. Tapi ada syarat yang harus kalian lakukan, ucap Ling Jin sesaat setelahnya. Tuan, apapun syarat yang Anda ajukan, kami akan menyanggupinya. Dunsi menjawab dengan cepat karena takut Ling Jin akan berubah pikiran jika dia terlalu lama menjawabnya. Meskipun Dunsi juga seorang kultivator, tapi kematian adalah hal yang paling dia takutkan. Sangat berbanding terbalik dengan wajahnya yang terlihat bengis.
Sebuah senyuman licik terukir di wajah tampan Ling Jin. Dia tidak akan menjelaskannya lebih jauh lagi. Kau sendiri yang mengatakan akan menyanggupinya. Beberapa waktu kemudian, jalan yang cepat. Kalian itu lambat sekali seperti nenek-nenek. Tidak, bahkan nenek-nenek lebih gesit daripada kalian. Bao Chun menendang pantat salah satu anggota bandit sambil terus mengoceh. Saat ini Dunsi beserta para anak buahnya sedang digiring oleh Ling Jin dan Bao Chun menuju kota Jiangqi. Ling Jin berniat akan menyerahkan gerombolan bandit itu kepada Kaisar Han Wu untuk menghukum mereka. Kondisi semua anggota bandit tersebut dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun yang melekat pada tubuh mereka. Dunsi dan para anak buahnya berjalan sambil terus menutupi masa depan mereka menggunakan daun. Beberapa anggota bandit yang lain terlihat menggendong rekan-rekan mereka yang masih dalam keadaan pingsan dengan pusaka masing-masing yang terlihat bergelantungan ke sana kemari. Sebelumnya, Ling Jin dan Bao Chun melucuti seluruh pakaian Dunsi beserta para anak buahnya tanpa terkecuali dan merampas semua cincin-cincin ruang milik gerombolan bandit tersebut. Dunsi mengumpati nasib sialnya dalam hati. Dia ingin sekali melawan, namun apa daya kekuatan Ling Jin dan Bao Chun terlampau jauh dari jangkauannya. Masih beruntung dia dan para anak buahnya tidak dibunuh oleh kedua pemuda itu. Sial, di hari pertama menjadi bandit, malah salah sasaran. Gumam Dunsi dalam hati. Maaf ya para pendengar alurmu, sekian dulu untuk ceritanya Putra Kaisar Langit, dikarenakan belum ada kelanjutannya, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.